Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haji Pamungkas, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya asing film anime Jepang. Yang pertama itu ada pendahuluan. Kartun Jepang atau yang biasa kita sebut anime memang relatif terkenal di Indonesia pada kalangan anak-anak sampai dewasa sekalipun. Anime mirip Naruto, Dragon Ball, One Piece, dan lain-lain. Kebetulan penulis sendiri ialah penggemar anime tersebut. Aku menulis ini sebab memang terdapat hal yang ingin aku sampaikan mengenai penayangan anime kartun yang ada pada acara televisi saat ini. Di awal abad 20, kini anime di televisi Indonesia kembali mengalami masa surut sebab stasiun televisi di Indonesia banyak yang mengubah program acara menjadi sinetron serta lebih memajukan animasi sinetron di Indonesia. Tetapi ini tidak membentuk otakku kehilangan di Indonesia. Terbukti berasal dari pelajar taraf sekolah menengah atas saja, setiap kelas yang absol terdapat beberapa penggemar anime. Karena kini sudah Polblog atau fansub yang menyediakan anime gratis dengan subtitle bahasa Indonesia yang selalu update setiap harinya. Sebagai akibatnya, tidak susah bagi para otaku buat menerima anime. Selanjutnya ada pengaruh budaya film anime. Otaku artinya sebutan budaya penggambar anime. Sekarang otaku sudah banyak dijumpai di masyarakat terutama pada pelajar pada di Indonesia asal taraf dasar hingga menengah atas absol terdapat apa saja otaku di kelas. Karakter atau tokoh di anime tampil dengan banyak sekali macam perilaku terdapat yang serius menggunakan kejeniusannya, mempunyai kekuatan, wajah yang rupawan atau tampan serta bukan orang yang sangat sederhana. Lalu, mengapa anime bisa berpengaruh terhadap perilaku pelajar pada saat di Indonesia ini? Tidak jarang berasal cerita anime bisa mempengaruhi perilaku keseharian seseorang. Para otaku umumnya memiliki karakter-karakter anime yang sangat mereka sukai, serta mereka senang meniru perilaku karakter anime ke dalam kehidupan nyata. Sebab itu, para otaku khususnya pelajar pada di Indonesia bisa termakan perilaku kesehariannya. Orang-orang jadi kebanyakan akan terdiam di rumah serta hanya senang di hal-hal berbau anime dan Jepang. Tapi kondisi ini bisa menggunakan mudah dihindari jika seseorang bisa mengelola waktunya serta mengendalikan dirinya sendiri. Lagi pula anak-anak yang mudah kecanduan hal-hal mirip anime sebagai kabar ialah orang-orang terisolisasi serta antisosial. Jika mereka aktif secara sosial, beliau tidak akan mudah kecanduan anime. Selanjutnya adalah pengaruh anime yang masuk ke Indonesia. Yang pertama itu ada perubahan bahasa tercampur Jepang. Yang kedua itu perilaku perilaku keseharian, perubahan perilaku keseharian. Yang ketiga itu ada perubahan tontonan yang dominan anime. Selanjutnya itu ada dampak budaya film anime. Yang pertama itu ada perubahan fashion yang Jepangan. Yang kedua itu cenderung suka menyendiri. Jadi para otaku ini yang menyukai anime-anime seperti ini, dia itu cenderung suka menyendiri, kayak orang-orang yang broken home gitu. Rata-rata orang-orang yang broken home itu orang-orang yang menyukai anime. Yang ketiga itu ada lebih suka mengoleksi action figure anime. Nah, biasanya orang-orang yang suka anime ini juga dia suka mengoleksi action figure yang berbau anime gitu loh. Selanjutnya itu ada perubahan sosial. Dampak positif dicermati dari sisi positifnya. Anime dapat menimbulkan rasa semangat buat kreativitas sehari-hari. Selesainya menontonnya. Contoh realnya adalah banyak permunculan para komunis muda pada Indonesia yang mulai bersaing pada pasar komik di Indonesia karena mereka sering melihat berbagai gambar pada komik-komik berbeda, maka mereka pun akan mengrogol model asal gambar tadi untuk dikembangkan menjadi imajinasinya. Merubah perilaku serta pola pikir menjadi seperti karakter di anime yang baik akan mengakibatkan perilaku yang baik juga buat nirunya. Dapat menumbuhkan sisi kreatif karena tak jarang para otaku membuat
perlengkapan yang menyerupai karakter anime atau cosplay menggunakan tangan mereka sendiri, serta bisa menambah banyak teman juga menggunakan adanya klub atau organisasi pencinta anime menjadi wadah berkreasi juga diskusi. Selanjutnya itu ada perubahan sosial dampak negatifnya. Bila ditinjau berasal dari sisi negatifnya, pelajar sebagai konsumtif, setiap bulan pelajar yang menyukai anime akan mengumpulkan uang serta menghabiskan untuk membeli action figure dan tidak jarang pula menyita ketika pelajar di penggunaan buat menonton anime, para penggemar anime pula acap kali memanfaatkan internet buat mendownload anime kesukaannya. Anime juga terkadang menghasilkan seorang sulit bersosialisasi menggunakan orang yang tidak punya hobi yang sama, maka mereka tersebut lebih menentukan tak jarang di rumah. Biasanya para penggemar anime hanya tertarik pada apa yang beliau berbau anime serta Jepang. Selanjutnya ada solusi kecanduan anime. Yang A pertama itu ada kurangnya dosis anime secara bertahap. Yang kedua, hilangnya semua hal yang berhubungan dengan anime dari kehidupan kalian. Yang ketiga itu ada cari hobi baru. Dan yang keempat ini nih yang terakhir, jika telah berhasil move on dari anime, jadikanlah anime sebagai masa lalu yang kelam. Biar kita tidak kembali lagi ke masa lalu. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya Haji Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.